Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Atiahan, and in this video aku mau ngomongin tentang hidup autopilot. I just discovered this one karena kayaknya aku baru aja menjalani hidup semacam itu. So tanpa berlama-lama lagi, let's just get into it. So first of all, apa itu hidup autopilot? Hidup autopilot tuh kayak kita hidup tapi kita tuh kayak robot gitu. Jadi kita menjalani, cuman kita nggak hadir, kita nggak sadar, dan kita nggak ngerasa apa yang kita jalani itu. So, time will pass dan tiba-tiba aja waktu tuh berjalan begitu cepat. Tiba-tiba udah sebulan, udah setahun, dan kita kayak nggak ngeh apa yang terjadi gitu. Kayak ya karena kita pengen ngejalanin aja gitu. Tapi kita nggak bener-bener ngerasain apa yang kita jalani di setiap detiknya gitu. Dan hidup kayak gitu tuh nggak enak banget. Jadi setelah rasa tidak nyaman itu, dimana aku ngerasa kayak hari-hariku tuh nggak berarti ya, nggak ada rasanya. Kayak ada aja, ngejalanin aja ya udah gitu. Dan itu capek, akhirnya aku um, terbawa arus untuk oke, aku harus bisa jadi manusia lagi gitu. Karena teman-teman kalau kalian hidup di autopilot, you're not only gonna lose time, but you're also gonna lose yourself. Karena kita akan kehilangan juga koneksi sama diri kita gitu. Karena we're not present di hal-hal yang kita jalani kesehariannya gitu. Well, it's the thing about human, right? We're feeling the moment. Dan kita harusnya sadar dan aware apa yang kita lakuin di detik ini. That's when you're being a human gitu. Jadi penting banget buat kalian reconnect lagi ke diri kalian sendiri karena hidup kalian tuh terlalu precious untuk kalian lewati tanpa makna. I mean, kalian ngelakuin sesuatu pasti untuk diri kalian sendiri kan, untuk mengembangkan diri, bekerja, belajar apa segala macam. Tapi kalau kalian nggak ngerasa maknanya apa, kalian akan ngerasa semuanya tuh sia-sia dan emotionally exhausted at the end gitu. And you don't want that, trust me. Jadi satu hal yang aku dapetin, gimana caranya aku reconnect lagi, adalah of course meditasi. I love doing meditation. Ada satu hal yang bisa membantu, mungkin membantu aku dan mungkin juga bisa membantu kalian untuk reconnect lagi ke diri kalian kalau kalian ngerasa gue tuh hidup di autopilot sekarang gitu dan gue capek secara emotionally dan itu udah ngeganggu fisik gue yang tiba-tiba kok bangun tidur capek apa segala macam padahal udah cukup tidur berusaha untuk makan sehat masalah pun mungkin nggak ada juga you know what I mean kayak masalah yang besar yang ganggu banget itu bisa jadi karena kalian itu kelelahan secara emosi karena ya long term autopilot itu nggak bagus untuk kita sebagai manusia gitu dan ada satu teknik yang bisa kalian cari di Google gimana lebih detailnya tentang penjelasan ini itu ada di teori psikologi namanya teknik grounding di mana kita tuh duduk dimanapun misalkan di kamar pun bisa gitu and then fokuskan pada satu hal gitu jadi misalkan oke, cari 3 barang yang warnanya biru find 3 things yang warnanya biru gitu. Dan itu bikin kalian sadar bahwa oke, I'm here, and I'm in my present now. Jadi itu kayak ngebangunin kalian untuk kayak jangan terlalu hidup di autopilot yang kalian pikir tuh kalian ngerasa aman gitu dengan hidup semacam itu padahal nggak enak cuy. Dan ya, setelah kalian sadar akan apa yang kalian lakukan di detik ini dan um, kalian mulai memaknai apa yang kalian lakuin, itu
bener-bener ngubah hidup kalian sih, bener-bener ngubah gimana kalian melihat dunia, melihat keseharian kalian, terutama ya, itu tuh menjadi lebih baik aja gitu. Dunia tuh kayak lebih indah dan nggak seburuk itu. Kadang, terus lagi untuk orang-orang yang probably punya trauma dan terlalu ambisius dengan masa depan, like me. Anyway, itu kita perlu banget menurut aku untuk ngelakuin teknik ini. Karena kita tuh literally harus bangun gitu, kayak wake up, this is our reality gitu. Karena di kepala kita, um, kadang misalkan orang yang punya trauma masa lalu, dia akan berkutat pikirannya itu di masa lalunya itu. Dirinya mungkin masih bisa menjalani hari-harinya, dia kerja, dia sekolah, segala macem, cuman pikirannya dan fokusnya itu nggak di present dia. Sama kayak orang ambisius juga, itu dia akan lihat ke depan dan dia lupa bahwa hari ini tuh dia harus ngelakuin A nih dulu. Baru dia bisa nyampe ke mimpi atau pikiran yang dia pengen capai itu gitu. Karena ya masa lalu tuh udah kejadian dan kita nggak bisa ngulang lagi, dan masa depan itu kita nggak tahu gimana. Jadi what we have is now. Jadi kita tuh harus bangun dan merasakan dan meresapi apa yang kita lakuin sekarang. Karena apa yang kita lakuin saat ini tuh lebih penting gitu untuk terutama untuk masa depan kita ya. I mean, terus untuk kalian yang punya trauma, I understand it's really bad gitu. Karena dan rasanya gak enak banget punya trauma. Kalian um, berusaha banget untuk bisa keluar dari memori-memori gak enak itu, dan salah satunya teknik ini tuh bisa membantu untuk kalian keluar dari, at least fokus kalian tuh akan pindah ke detik ini. Jadi kalian nggak selalu inget tentang masa yang kejadian buruk itu gitu. Jadi ini benar-benar ngebantu kalian untuk reconnect ke diri kalian dan akhirnya bisa um, memperbaiki diri juga ya, dan juga kalian bisa menata masa depan yang lebih baik lagi gitu, dan menjadi diri kalian yang lebih baik sih intinya. So yeah, you can do this trick, I must say. Yeah, let's just try that, and I believe it will be helpful. Dan yang kedua adalah, kan juga bisa batasin dulu diri kalian, kasih waktu untuk kalian mencerna ya. Jadi aku suka misalkan aku terlalu hidup dengan autopilot yang rutinitasnya selalu sama, dan tiba-tiba aku udah autopilot aja dan aku mulai exhausted with everything. Aku mengenyahkan semua distraksi-distraksi dari luar. Kayak misalkan um, aku stop scrolling dulu, aku akan um, living in the present, dimana aku tuh nggak ngelakuin dua hal dalam satu waktu, misalnya terutama scrolling ya. Scrolling tuh kayak kadang terlalu lama scrolling itu, kita ngerasanya tuh kayak realita kita tuh ya di sosmed gitu, bukan di realita kita yang literal depan mata kita, bener. Jadi kalian harus bener-bener ngebatasin waktu scrolling kalian juga. Jadi misalkan kalian scrolling tuh ya ingat-ingat waktu lah gitu. And then kalian bisa juga misalkan yang kerja ataupun kuliah dan segala macam, misalkan udah waktu pulang kerja, matiin dulu notifikasi handphonenya, notifikasi grup kerja terutama. Jadi kasih waktu untuk diri kalian bernafas gitu loh. Karena ya kalian itu penting. Kalian itu penting dan kalian juga berhak untuk bernafas dan bahagia dan merasakan hidup kalian. Jadi ya kalian harus benar-benar aware tentang ini dan membatasi hal-hal yang kiranya tuh mengganggu kesejahteraan diri kalian sendiri gitu. Dan salah satunya ya ini teknologi dan segala macam yang
kayak dopamine seeking, I understand that, tapi once kalian bisa kontrol itu, hidup kalian akan jauh lebih baik. So yeah, it was all from me, from my story as well. Jadi ya, hal yang aku dapetin banget dari perjalanan ini, karena aku juga ngerasain hidup autopilot yang gak enak banget. Aku sadar bahwa hidup tuh bukan sekedar tentang menjalani gitu, tapi juga tentang um, merasakan dan memaknai apa yang kita jalani. Biar kita tuh bisa, apa ya, bener-bener connect sama apa yang kita lakuin, kita bisa benar-benar menata masa depan yang ingin kita capai. Kita tahu ini benar atau ini salah, dan kita bisa berkembang menjadi lebih baik ke depannya. So that's my story, and I hope this video will help you guys. Dan ya, semoga kita bisa memperbaiki diri lagi ke depannya. Karena inilah kenapa aku bikin channel YouTube ini, karena it's other than as a reminder for myself, I want to help people to improve themselves, like to become a better person of themselves, biar kita bisa berkembang bareng-bareng, punya mindset yang sehat bareng-bareng, dan kita bisa bahagia bareng-bareng. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.